Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah ekonomi zakat dan wakaf. Sekarang kita sudah masuk kepada pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga dari materi ekonomi zakat dan wakaf ya. Nah, pada kesempatan ini materi kita adalah tentang organisasi pengelola zakat ya. Jadi ternyata di negara kita ini sudah ada ya lembaga resmi sebagai lembaga pengelola zakat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat atau yang biasa kita singkat dengan UUPZ. Nah, itu undang-undangnya ya teman-teman sudah tahu ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ya sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 ya. Nah, saya akan share slide ya terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu organisasi pengelola zakat ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk melakukan pengelolaan zakat sebagaimana digariskan undang-undangnya yang saya sebutkan tadi, bahwa pemerintah membentuk apa yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan Basnas ya. Ya, sebagai lembaga ini yang tulis sana, sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Ya, jadi Basnas ini memiliki tingkatan ya. Jadi ada Basnas pusat, kemudian ada provinsi, ada kabupaten, ya. Nah, kemudian dibentuk lagi di bawahnya ada namanya unit pengumpul zakat ya. Jadi untuk Basnas pusat itu dia berkedudukan di ibu kota negara. Ya, ibu kota negara sekarang ini kan adalah Jakarta. Maka Basnas ini kedudukannya ada di Jakarta. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat atau UUPZ, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, merupakan lembaga pemerintah non-struktural. Ya, jadi ini adalah sebenarnya lembaga resmi, hanya saja secara struktural dia tidak masuk ya dalam struktural resmi, tetapi dia adalah merupakan lembaga pemerintah juga ya, yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Ya, jadi Basnas ini dia memiliki tanggung jawab ya, dia harus melaporkan kegiatannya baik dari segi pendistribusian, pengumpulan, pendayagunaan. Nah, itu harus dilaporkan kepada Presiden melalui dengan Menteri Agama. Nah, itu saya kira ya. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Basnas menjalankan fungsi. Ya, jadi ada fungsi yang disematkan kepada Basnas ini. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, bagaimana Basnas itu merencanakan apa yang menjadi apalagi namanya kegiatan atau rencana kerjanya. Kemudian adalah fungsi pelaksanaan, ya dalam melaksanakan, mengimplementasikan itu atau actionnya bagaimana. Nah, ini kalau dalam manajemen kan ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada pengendalian. Ya, jadi itu adalah merupakan tugas daripada Badan Amil Zakat Nasional ya.
pengendalian, kemudian ada pelaporan terakhir ya, pelaporan ya, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat. Nah, pelaporan ini ya sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional ini kepada lembaga negara, kepada Presiden melalui Menteri Agama yang saya sebutkan tadi. Nah, organisasi Basnas terdiri dari badan pelaksana ya, badan pelaksana, dewan pertimbangan ya, ada badan pelaksana, ada dewan pertimbangan, ada komisi pengawas ya. Jadi 3 hal ini ya. Jadi ingat itu bahwa Basnas itu terdiri dari, nah kalau misalnya ada penelitian apakah Basnas ini sudah sesuai dalam bentuk organisasinya, dalam struktur kepengurusannya ini ya, bentuknya ini adalah seperti ini. Jadi ada badan pelaksana, ada dewan pertimbangan, ada komisi pengawas yang masing-masing ini memiliki tugas ya. Jadi tugas dan kewenangan atau tugas pokok ya, atau yang disebut dengan tupoksi ya, dari masing-masing ini. Nah, badan pelaksana tugasnya apa? Itu adalah menyelenggarakan pengumpulan, ya, pendistribusian. Ya. Jadi pengumpulan adalah bagaimana mereka mengumpulkan zakat dari para muzaki. Ya, jadi itulah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat ini. Jadi mereka mengumpulkan zakat dari para muzaki. Kemudian pendistribusian adalah bagaimana mendistribusikan hasil daripada pengumpulan zakat yang dia dapatkan tadi, itu kemudian didistribusikan. Nah, kemudian pendayagunaannya, jadi bukan hanya sekedar didistribusikan, tetapi bagaimana pendayagunaan daripada zakat ini. Tidak boleh asal mendistribusikan saja. Tetapi memang betul-betul harus berdaya guna. Jadi Basnas ini harus memastikan bahwa ini tepat sasaran dan kemudian ini berdaya guna baik terhadap masyarakat, ya, terhadap mustahik, orang yang berhak mendapatkan zakat, ya. Nah, memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Agama. Jadi itu yang saya sebutkan tadi bahwa bagaimana pengumpulannya, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana pendayagunaan zakat, dan begitu pula pelaporannya terhadap Presiden melalui Menteri Agama. Jadi inilah yang dilakukan oleh Badan Pelaksana ya. Jadi Badan Pelaksana ini sekaligus sebagai pengurus harian ya. Jadi mulai dari ketua dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan perlihatkan. Nah, kemudian dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan. Ya, jadi Badan Pelaksana ini atau pengurus harian ini tidak ada yang mengawasi ya, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing, tetap ada. Nah, itulah dalam masalah tugasnya diberikan oleh Dewan Pertimbangan. Jadi Badan Pelaksana ini juga harus tetap berkoordinasi kepada Dewan Pertimbangan. Iya, Dewan Pertimbangan inilah yang memberikan apalagi namanya arahan, bimbingan bahwa oh iya seperti ini boleh. Misalnya ada 6 hal tugas dan kewenangan daripada Badan Pelaksana. Nah, kemudian Komisi Pengawas memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan. Ya, jadi ada apalagi namanya Komisi Pengawas. Yang tugasnya adalah memberikan pengawasan atau pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana. Jadi ini betul-betul teratur ya. Jadi sangat baik sekali karena ada yang memberikan pertimbangan, kemudian ada juga yang mengawasi pelaksanaannya itu. Ya, jadi tidak bisa serta-merta. Kalau misalnya ini sebenarnya mirip dengan satuan pengawas internal. Ya, jadi bagaimana agar supaya tidak terjadi penyelewengan dan lain-lain sebagainya, maka adalah komisi pengawas. Nah, ini 3 sila ini sebenarnya. Jadi ada Dewan Pertimbangan, ada komisi pengawas, dan ini mengawasi Badan Pelaksana ya. Jadi sebagai pengurus harian. Nah, keanggotaan Basnas itu terdiri dari 8 orang. Jadi ada 8 orang itu menurut ketentuan bahwa keanggotaan Basnas terdiri dari 8 orang. Ya, dari unsur masyarakat itu dan 3 orang dari unsur pemerintah, sehingga jumlah total pengurus Basnas ada 11. Ya, jadi ada 8 orang keanggotaan Basnas, kemudian ada dari unsur masyarakat 3 orang,
dari unsur masyarakat itu yang keanggotaan Basnas 8 orang, kemudian 3 orang dari unsur pemerintah. Ya, sehingga jumlah total pengurus Basnas itu ada 11 orang. Ya. Nah, unsur masyarakat terdiri atas, ya. Jadi yang tadi itu kan 8 orang dari unsur masyarakat. Nah, dari mana saja unsur masyarakat ini? Itu terdiri dari ulama. Ya, jadi tidak boleh lepas ini. Jadi para kiai, para ustadz itu bisa masuk dalam 8 orang ini. Kemudian ada tenaga profesional. Ya, jangan juga semuanya diisi oleh ulama, kiai, atau ustadz, tetapi perlu ada tenaga profesional. Ya, tenaga profesional apa? Tenaga yang ahli. Ya, yang ahli dalam bidang ini. Ya, jadi tenaga profesional. Nah, jadi sehingga kita kalau melihat struktur Badan Amil Zakat Nasional itu kita lihat ini sudah memenuhi tidak keanggotaannya sebagaimana ketentuan yang ada, regulasi yang ada, yaitu bahwa 8 orang itu harus terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan begitu pula tokoh masyarakat. Ya, jadi bukan hanya ulama, bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, tetapi ada tenaga profesional yang memang ahli di bidang tertentu, kemudian ada tokoh masyarakat Islam. Ya, jadi yang ditokohkan oleh masyarakat, yang dikenal oleh masyarakat, yang disegani, yang tokoh karismatik di suatu daerah. Nah, itu kemudian diangkat, ya, bisa menjadi badan pelaksana daripada masyarakat, apalagi namanya Badan Amil Zakat Nasional ini. Nah, untuk dapat diangkat menjadi anggota Basnas paling sedikit harus memenuhi persyaratan, ya, sebagai berikut, ya. Jadi ada persyaratan-persyaratannya untuk menjadi anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional. Nah, yang pertama adalah warga negara Indonesia, ya. Tentu saja untuk orang asing tidak dibenarkan untuk menjadi pengurus, ya, di dalam pengelola Basnas, ya. Kemudian yang kedua adalah beragama Islam, ya. Kemudian yang ketiga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini masih abstrak-abstrak semua, ya. KTP-nya agama Islam, kemudian bertakwa, ya. Kemudian berakhlak mulia, ya. Ini salah satu syaratnya. Yang keempat adalah berakhlak mulia. Kemudian yang kelima ini sebenarnya ini yang agak berat ini. Tidak semua orang bisa ini. Berusia minimal, ya. Jadi paling sedikit itu umurnya adalah 40 tahun. Ya, jadi 40 tahun ke atas lah. Ya, jadi bukan maksimal 40, ya, tapi minimal 40 tahun. Jadi usianya itu paling sedikit 40 tahun sampai seterusnya, ya. Sehat jasmani dan rohani, ya. Tentu sehat jasmani dan rohani supaya bisa melaksanakan tugas-tugasnya, ya. Nah, kemudian tidak menjadi anggota partai politik. Jadi tidak boleh berafiliasi kepada satu kelompok atau satu partai politik apapun. Ya, jadi tidak boleh, supaya dia bisa bersifat netral, ya. Jadi tidak terafiliasi kepada partai-partai tertentu. Ya, kemudian memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Ya, jadi tentu saja seorang yang mau menjadi badan pengelola zakat itu punya kompetensi, ya, di bidang pengelolaan zakat itu. Jadi itu syaratnya. Kemudian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Ya, jadi tidak boleh dari narapidana atau mantan narapidana, ya, masuk ke dalam pengurus Basnas, ya, supaya memang track recordnya ini, karena yang dibutuhkan dari pengurus Basnas ini, dari anggota Basnas ini adalah kepercayaan. Ya, jadi oleh karena itu memang betul-betul para pengurus ini adalah orang-orang pilihan yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Kemudian untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, ya, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat. Ya, jadi ternyata di samping Basnas ini secara khusus yang dibentuk oleh Undang-Undang, diperbolehkan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan itu untuk membantu kerja-kerja daripada Basnas dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, maka boleh membentuk yang disebut dengan lembaga amil zakat. Ya, tentu saja harus melalui
izin daripada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Nah, izin dimaksud akan diberikan kepada apabila lembaga amil zakat yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Nah, ini untuk membentuk LAS ini syaratnya. Nah, pertama, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Nah, itu. Kemudian yang kedua, berbentuk lembaga berbadan hukum, ya. Jadi harus berbadan hukum, tidak boleh asal-asal saja. Nah, kemudian mendapat rekomendasi dari Badan Amil Zakat. Jadi harus ada rekomendasi dari Basnas, kemudian barulah Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk memberikan izin, ya. Memiliki pengawas syariah. Jadi harus ada dewan pengawas syariahnya. Kemudian yang kelima adalah memiliki kemampuan teknis, ya, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, ya, bersifat nirlaba, ya, non profit, ya. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Jadi harus ada jelas program-programnya bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat, ya. Kemudian bersedia diaudit. Ya, jadi harus bersiap-siap untuk diaudit kinerja, audit keuangan dan lain-lain sebagainya. Ya. Oke, Kementerian Agama dan Basnas telah menetapkan beberapa regulasi dalam membentuk lembaga amil zakat atau LAS tadi, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kabupaten. Ya, beberapa regulasi tersebut, ya, sebagaimana keputusan Menteri Agama nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin lembaga amil zakat. Kemudian selanjutnya peraturan Basnas nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat. Kemudian peraturan Basnas nomor 3 tahun 2019 tentang tata cara permohonan rekomendasi izin pembentukan dan pembukaan perwakilan lembaga amil zakat atau LAS. Nah, fungsi yang dilakukan oleh UPZ, ya, kemudian ya ini tadi, ya, terkait dengan misalnya ada lembaga organisasi kemasyarakatan mau mendirikan lembaga untuk pengumpul zakat, membantu kerja Basnas, maka boleh saja, ya, tetapi ini sifatnya lembaga atau lembaga sosial kemasyarakatan, ya, yang bersifat keagamaan itu tadi. Misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain sebagainya, itu boleh mendirikan lembaga amil zakat, ya. Nah, selanjutnya untuk yang Basnas sendiri itu, selain tadi ada Basnas Basnas itu ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten, itu bisa membentuk namanya unit pengumpul zakat, ya, yang ditempatkan di instansi-instansi tertentu untuk membantu kerja daripada Basnas ini, ya. Nah, pendataan dan layanan yang pertama, sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ. Nah, pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ. Ya, penyerahan, ya, NPWP jadi fungsinya, ya. Jadi karena memang dia sifatnya ditempatkan di instansi tertentu yang berada di naungannya, misalnya BUMN, misalnya Bank BNI misalnya, maka di situ dibentuk UPZ. Kemudian di BUMN lain misalnya atau di perusahaan lain, nah itu bisa membentuk di tiap-tiap perusahaan itu ada namanya unit pengumpul zakat, ya, yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional. Nah, tugasnya itu adalah sosialisasi dan edukasi di institusi masing-masing tentang pengumpulan zakat ini, ya. Kemudian pendataan dan layanan muzaki. Jadi mendata tentang orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat atau muzaki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ tadi itu. Jadi institusinya apa? Ya, BUMN, maka di situ ada UPZ-nya. Kemudian disitulah dia melakukan pendataan terhadap muzaki. Nah, penyerahan MPWP dan bukti setor zakat yang diterbitkan oleh Basnas provinsi, Basnas kabupaten kepada muzaki di institusi masing-masing. Jadi sebenarnya ada bukti setor zakatnya, ya. Jadi sebenarnya zakat itu bisa menjadi pengurang daripada pajak, ya. Jadi sebenarnya sudah bisa ini di Indonesia dilaksanakan, hanya saja implementasinya kita belum tahu, ya. Kalau di negara tetangga seperti Malaysia itu sudah melaksanakan itu.
Ya. Kemudian yang keempat adalah penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas perbantuan penyaluran zakat Basnas provinsi dan Basnas kabupaten kota. Nah, sebenarnya tugas daripada UPZ itu adalah pengumpulan saja, namanya saja unit pengumpulan zakat. Tetapi Basnas bisa saja mendelegasikan pendistribusiannya kepada UPZ ini untuk diserahkan juga. Jadi Basnas boleh mendelegasikan pendistribusiannya kepada UPZ. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pendataan mustahik yang menerima penyaluran zakat. Jadi di samping itu UPZ juga boleh mendata para mustahik atau penerima zakat. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT), ya, rencana kerja dan anggaran tahunan itu boleh juga. Itu tugasnya boleh juga UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat Basnas provinsi atau Basnas kabupaten kota. Nah, ini terkait dengan organisasi ya, organisasi pengumpulan zakat ya, organisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa di sini ada Basnas Nasional, ya tanggung jawabnya tentu kepada Presiden, ya melalui Menteri Agama. Kemudian ada Basnas Provinsi, ya memberikan pertanggungjawaban kepada gubernur atau dilantik oleh gubernur. Kemudian ada Basnas Kabupaten, ya tentu saja melalui bupati atau diangkat oleh bupati ya. Nah, kemudian lembaga amil zakat nasional. Nah, ini yang saya tadi sebutkan bahwa boleh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat LSM itu membentuk lembaga amil zakat untuk membantu kerja-kerja dari Basnas ini. Ya, contohnya misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, nah itu boleh. Nah, ada namanya lembaga amil zakat nasional juga, ya di tingkat pusat ya. Ada lembaga amil zakat provinsi, ya ada lembaga amil zakat kabupaten kota, ya. Nah, itu kemudian diberikan izin juga. Nah, kemudian lembaga amil zakat nasional ini izinnya adalah kepada Menteri Agama atau dilantik oleh Menteri Agama, kemudian Dirjen Zakat oleh Las Provinsi dan Kakanwil ya untuk kabupaten kota. Nah, amil perseorangan, kumpulan orang dalam masyarakat itu KUA ya. Ini tentu saja yang diakui ya. Contohnya misalnya ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri, maka itu ada UPZ yang dibentuk ya, untuk mengumpulkan zakat-zakat fitri ini. Biasanya di masjid-masjid. Ya, itu biasanya berkoordinasi kepada KUA, ya, kantor urusan agama yang ada di tiap kecamatan. Nah, oke, saya kira itu. Kemudian selanjutnya Basnas juga membuat peraturan Basnas tentang kode etik ya dan sertifikasi amil zakat. Jadi bukan hanya ini, tetapi ada kode etik dan ada sertifikasi amil zakat. Jadi untuk mendapatkan itu, nah upaya standarisasi dan profesionalisme tidak hanya dari sisi organisasinya, namun termasuk personal daripada amil zakatnya ya, pengurus Basnas itu perlu untuk mendapatkan sertifikasi ya, sertifikasi yang disebut dengan sertifikasi amil zakat. Nah, amil zakat adalah seorang atau sekelompok orang yang diangkat dan atau diberi kewenangan oleh pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dan atau seorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk ya mengelola zakat. Nah, itulah yang disebut dengan amil ya. Saya kira ini saja materi kita terkait dengan organisasi pengelola zakat ya yang ada di negara kita, yang ada di Indonesia ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan adik-adik teman-teman mahasiswa ini sudah memahami bagaimana kerja-kerja, bagaimana apalagi namanya organisasi pengelolanya, ya mulai dari Basnas tadi, kemudian ada lembaga amil zakat, kemudian ada UPZ dan tingkatan-tingkatannya ya. Kemudian pengurusnya seperti apa, persyaratannya seperti apa sudah dipahami. Saya kira sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.